Siapa yang mau baca? Jam berapa ya selesainya? Ya jam 9 tidak apa-apa karena ini jam 12. Monggo. Ya monggo, siapa yang dapat? Yohanes 3:16 berdiri ya yang baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan manusia ya. Dunia. Jangan dibalik ya. Dunia itu semuanya, termasuk alam semesta itu dunia. Ini bumi ya, yang kita tinggal di bumi. Alam semesta itu termasuk dunia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan alam semesta. Ya, boleh dikatakan demikian. Sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Loh, hubungan apa alam semesta sama anak yang tunggal? Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Zaman dulu, zaman Adam dan Hawa, ini minggu lalu ya kita bahas. Adam dan Hawa itu Tuhan memberi tugas pada Adam dan Hawa taklukkan bumi, ya, kuasai bumi, pelihara bumi. Sekarang karena Tuhan mengasihi bumi, misalnya alam semesta atau bumi ini, sehingga Tuhan mengutus anaknya supaya apa? Saudara bisa dimenangkan, saudara bisa bertobat. Dengan saudara bertobat, saudara bisa pelihara seperti Adam dan Hawa lakukan yang sama, yaitu memelihara bumi. Taman Eden dipelihara oleh Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dibagi tugasnya. Satu pelihara binatang, satu pelihara tanaman. Satu Habel, satunya Kain. Dibagi dua. Dulu Adam dan Hawa ini diturunkan anaknya untuk memelihara bumi. Tuhan menciptakan saudara, Tuhan letakkan saudara di sini untuk melakukan sesuatu, yaitu apa? Memelihara bumi. Ya. Terus kenapa kok harus kita? Yang lalu saya pernah, mungkin saudara pernah saya ceritakan, yang lalu saya disuruh Tuhan pelayanan ke Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta menuju ke tempat itu. Biasanya kalau saya menuju ke tempat itu, mereka mengadakan mengumpulkan keluarga, tetangga untuk mengadakan persekutuan. Saya bimbing keluarganya ke sana, gitu. Saat saya sampai di sana, saya belum khotbahnya besoknya pelayanannya. Saya dikasih tahu sama yang punya, dia ngomong, ini saya punya kucing 1 minggu belum makan. Waktu kita makan, kucingnya deket sama saya. Kemudian saya tawari kucingnya roti. Mau kucing roti? Dia jawab sudah. Mau, gitu.
Dia ngomong malu, nanti jawab bisa. Tak kasih makan. Seminggu tidak makan, hari itu makan. Saya tumpangin tangan. Saya ngomong jalan namanya buat mujizat. Dan kucingnya sembuh. Saat saya pulang pagi kan, kucingnya biasanya tidur, bangun waktu itu. Dan saya ngomong sama kucingnya, kucing saya pulang ya. Kucingnya jawab, iyo, gitu. Dia bisa menjawab. Dia bisa ngomong, mau, bisa ngomong iyo. Terus berapa 1 bulan kemudian kucingnya dikabari kalau kucingnya sudah punya anak. Tapi saudara jangan mikir saya yang bikin anaknya. Bukan saya ya. Kucingnya bisa punya anak. Dengan kata lain, kucing yang seharusnya dia harus meninggal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga saya diutus anaknya untuk ke Jakarta menyelamatkan kucing. Sederhana. Memberikan anak yang tunggal, anaknya cuma 1, kepada saudara dan saya, supaya saudara dimenangkan. Tujuan dimenangkan apa? Saudara menjadi anaknya. Anak, kita buka di Roma 8 ayat 29. Roma 8 29. Apa yang menemukan? Baca. Ayo. Roma 8 ayat 9. Berdiri. Tetapi kamu tidak hidup. Roma 8 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Dikatakan luar biasa. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Itu adalah istilahnya predestinasi, tapi saya tidak bahas itu. Dan semua untuk menjadi serupa dengan gambar anak. Dulu saat Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan serupa segambar dengan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 7. Saya buka sendiri boleh. Kejadian 1 ayat 7 Tuhan ngomong, marilah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar berarti beda. Serupa sama gambar. Kalau sama berarti serupa atau segambar, berarti itu sama. Karena berbeda, serupa dan segambar itu beda. Waktu manusia jatuh dalam dosa, gambarnya rusak, rupanya tidak rusak. Maka itu Tuhan datang ke dunia, yaitu Yesus datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Dengan kata rupanya tidak rusak, tapi gambarnya rusak. Itu bisa saudara lihat di 1 Korintus 13 ayat 12 ya, gambar yang samar-samar. Kita melihat cermin, gambar itu samar-samar. Itu kita ya. Itu 1 Korintus 13 ayat 12, saudara bisa baca sendiri ya. Itu gambar yang samar-samar. Saat ini Tuhan jadikan saudara, Yesus datang ke dunia untuk apa? Menjadikan saudara segambar. Ya. Serupa dan segambar bedanya sederhana gini, saya gambarkan. Segambar itu Galatia 5 ayat 22-23. Punya kasih, kelemah lembutan, kesabaran, pengendalian. Allah itu punya semua. Manusia juga punya, karena segambar. Saat manusia jatuh dalam dosa, kasihnya mulai berkurang, sukacitanya mulai berkurang, pengendalian dirinya mulai berkurang, semuanya mulai berkurang di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 3. Itu mulai berkurang semuanya. Ya, kalau serupa itu kalau Tuhan bisa bernapas, saudara juga bisa bernapas. Itu serupa. Tuhan bisa memegang, saudara juga bisa memegang. Tuhan bisa memandang, saudara bisa memandang. Tuhan memeluk, saudara bisa memeluk. Itu serupa. Tapi saudara, serupa dan segambar. Jadi ada seni rupa. Seni rupa apa? Bentuknya ada.
bentuk hidung, bentuk mata, ada bentuk badan, itu seni rupa, ada bentuknya. So, Tuhan berjalan, saudara juga bisa berjalan. Itulah serupa dengan Allah. Maka itu Tuhan Yesus datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Dia bisa berjalan, bisa bisa menangis, bisa memeluk, bisa berdoa, dia bisa berlutut, bisa melakukan segala sesuatu dengan gerakan. Nah, itu namanya serupa, ya. Ngerti sudah ya? Ngambil rupa, maka itu di dalam Roma 8 tadi ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula menjadi serupa gambaran anaknya, supaya ia, Yesus anaknya, menjadi yang sulung. Dulu anak yang tunggal, sekarang jadi anak yang sulung. Beda lagi. Setelah Tuhan Yesus melakukan segala tugasnya, perintah Bapa, dia menjadi anak yang sulung di antara banyak saudara. Berarti dia punya saudara. Siapa saudaranya? Saudara dan saya, itu adalah saudaranya. Maka itu saudara layak disebut anak Allah. Ngerti saudara maksud saya? Pusing enggak? Ngerti ya? Waktu saudara waktu saya ulangi ya, Yesus diutus sebagai anak tunggal Allah, datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia. Saudara diselamatkan, saat diselamatkan dia sudah melakukan tugasnya. Tuhan Yesus bukan jadi anak tunggal lagi, naik kedudukannya sebagai anak sulung, anak pertama ya. Berarti kalau anak pertama berarti ada anak 2, 3 dan berikutnya. Dan anak 2 dan berikutnya itu siapa? Saudara dan saya. Saat saudara terima Yesus, saudara diangkat menjadi anaknya. Dan saat saudara diangkat jadi anaknya, saudara jadi keluar anak nomor 2, 3 dan berikutnya. Anak-anak Allah. Saudara menjadi anak-anak Allah. Saudara menjadi keturunan Allah. Dan saudara karena kasih Allah akan dunia, saudara diutus. Berapa banyak orang sampai diutus ke Papua, daerah-daerah yang makan manusia, banyak hamba Tuhan ke sana, dimakan ya tetap ada yang datang. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang daerah sana, maka Tuhan mengutus anaknya untuk ke sana. Seperti di dalam tadi ya, Yohanes 3:16, Tuhan mengutus anaknya. Akan dunia ini Tuhan mengasihi. Ada daerah-daerah terbakar, kayak yang lalu diajak dan terjadi tsunami. Tuhan putus anak-anaknya untuk apa? Menyelamatkan Aceh yang daerah tsunami yang habis rata dengan kena banjir itu rata. Itu Tuhan putus anak-anaknya. Sampai orang Australia mengubah air yang kotor yang begitu bisa buat minum. Ya, itu diubah semuanya. Kenapa? Tuhan mengasihi orang-orang di sana, maka Tuhan kirim anak-anaknya. Saudara bagian dari anak-anaknya. Kadang saudara ditempatkan di dalam rumah sakit. Kenapa? Ada dokter, ada perawat yang perlu Yesus. Ada pasien temanmu yang di sekelilingmu, di tempat ranjangmu yang sebelah-sebelahmu perlu Yesus, maka Tuhan kirim saudara. Melalui apa? Saudara dibuat sakit. Kadang saudara dikirim untuk menyelamatkan apa? Seorang polisi. Bagaimana caranya? Saudara dibuat kecelakaan, akhirnya saudara ketemu polisi itu, dan polisi itu terima Yesus. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi dia, maka Tuhan kirim anaknya, termasuk saudara dan saya. Itu bagian dari kasih Allah. Ya, kalau di zaman dulu dalam kitab Kejadian, kalau saudara lihat, saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berulang kali membuat pertolongan keselamatan itu terjadi. Salah satunya Nuh. Ya, Tuhan hancurkan seluruh orang yang ada di situ, termasuk bumi itu dimusnahkan. Kenapa? Mereka tidak takut kepada Allah. Keturunan yang takut kepada Allah Tuhan yang hidupkan, yaitu Nuh dan keturunannya. Itu cara Allah menyelamatkan manusia. Setelah itu saudara lihat juga Sodom dan Gomora. Itu cara Allah menyelamatkan manusia. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Itu cara Allah dan untuk menyelamatkan manusia. Dan berikutnya yang sekarang Tuhan kirim anak yang tunggal. Cara Allah menyelamatkan manusia. Setelah itu Tuhan kirim lagi apa? Saudara dan saya untuk menyelamatkan manusia. Karena apa? Saudara adalah anak Allah. Nanti maksud saya ya. Ya,
Terus biar bulat pusing. Nanti Pak Yakub yang jelasin kalau Bapak Saudara nggak ngerti ya. Itu cara Allah menyelamatkan manusia. Bentuk Allah. Berulang kali Allah menyelamatkan manusia. Maka Tuhan Yesus Allah inkarnasi ke dunia. Bukan reinkarnasi ya. Itu orang Buddha. Reinkarnasi saya mati, nanti hidup lagi, dihidupkan lagi, ke dunia lagi. Itu reinkarnasi. Tapi kalau inkarnasi dari surga turun ke bumi, itu aja. Tidak melakukan lagi selanjutnya. Ya. Gambar kita yang rusak semuanya dipulihkan oleh Allah. Untuk apa? Saudara jadi anak Allah. Dan saudara kenal, kalau yang lalu saya berkata Adam dan Hawa hidup dalam kutub. Kutubnya saudara tahu kan 4 Hawa. Adam cuma 1. Dia akan berpeluh dalam bekerja. Nggak ada kerjanya pasti susah itu. Kemudian kalau kutub itu ada, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Membuat saudara mampu berjalan dalam kebenaran. Kalau kutub dulunya mengikat saudara, saudara dimerdekakan. Kalau dimerdekakan, kalau saudara tahu Indonesia kalau sudah merdeka, apakah Indonesia tidak dijajah lagi? Banyak. Ekonomi masih dijajah. Nah, COVID ini utangnya banyak. Indonesia dijajah dengan utang. Ya. Saudara, rumah tangga saudara, keluarganya berantakan, dijajah dengan keberantakan. Ya, dijajah dengan ekonomi, dijajah dengan segala sesuatu. Saudara, Tuhan izinkan itu semua apa? Supaya saudara orang yang saudara yang dikatakan merdeka mampu mengalahkannya, mampu berjalan dalam kebenaran, mampu tegak dalam kebenaran. Saudara, saat masalah itu diizinkan Tuhan ada, supaya apa? Supaya saudara kuat di dalam segala sesuatunya. Kalau saudara, kalau tidak ada masalah, saudara sulit untuk kuat, sulit untuk berdiri. Kalau gampang, semuanya gampang. Bisa nggak saudara cari Tuhan sungguh-sungguh? Nggak bisa. Betul nggak? Nggak mungkin kalau saudara cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saat saudara dibuat, ditekan, mau nggak mau Pak, cari Tuhan. Betul nggak? Saudara ngomong mungkin saya menyalahkan Tuhan. Untung Tuhan kananmu. Kalau kamu ya apa Bu? Selentik. Diselentik, mate. Kita ini debu ini nggak disebut. Wes hilang. Ya. Ada orang ikut dalam kemah, ya, satu rombongan naik ke gunung, ya, satu rombongan. Kemudian satu terpisah. Saat terpisah dia ngomong sama Tuhan, Tuhan saya terpisah dengan teman-temanku. Saya ini bagaimana bisa ketemu teman-temanku? Lebih baik Tuhan saya dimakan macan daripada sekarang gini. Tiba-tiba muncul macan. Di hutan yang nggak pernah ada macan, tiba-tiba muncul macan. Dia lihat ada macan, lari ketakutan. Akhirnya dia masuk gua yang sempit, ke macannya nggak bisa masuk. Terus dia ngomong dalam berdoa lagi, Tuhan gitu aja dimasukkan hati. Gitu aja dimasukkan hati. Hati-hati saudara, ya saudara ngomong hati-hati. Kalau terjadi temenan ya bagaimana? Ya sering kita ucapan kita itu tanpa sadar bawa sesuatu yang negatif, ya ubah kehidupan kita. Ya. Saat kita terima Tuhan Yesus, saudara disediakan suatu tempat di rumah